Mohon izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bu Menteri Keuangan Republik Indonesia, juga kami pantau Pak Wamen, meskipun paralel dengan keadaan lain masing-masing Wamen. Yang juga kami hormati Bapak Pimpinan Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, dan seluruh pejabat fungsional. Juga yang saya hormati staf ahli, staf khusus tenaga ahli, rekan-rekan hadirin, termasuk Ibu yang juga kami hormati adalah rekan-rekan yang bergabung dari SMV. Alhamdulillah kita diberikan kepercayaan Ibu, karena waktunya Ibu relatif sempit, kan kami ini memandu secara memoderasi secara depan, tapi rasanya karena kita sudah terbiasa pakai pantun, Bu, saya mulai dengan Pak Amir, tolong Ibu siapin pantunnya, kalau enggak dijemur Pak Amir. Ke Prambanan nonton Sendera Tari, lakonnya Kisah Ramayana. Dari Yogyakarta bersama Ibu Menteri, buatkan Kemenku 1 untuk Indonesia tercinta. Ibu Menteri, di hadapan kita ada beberapa rekan-rekan yang hadir langsung secara fisik, sudah di antigen, insya Allah semuanya aman. Juga di Zoom, terus kami catat Bu 531 terakhir, juga di YouTube Bu 3082, ini beberapa menit yang lalu, dan tersebar dari seluruh jajaran kita dari timur sampai ke barat. Alhamdulillah, dan kami menyapa kepada semuanya. Ibu Menteri, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kami tahu Ibu nanti setelah ini masih ada agenda bilateral dan juga G20. Untuk itu kami sampaikan terima kasih dan kita akan waktu semungkin. Ibu, kami masih ingat beberapa waktu yang terakhir ini Ibu sering bertanya kepada kita, kalau pandemi kira-kira apa dampaknya kepada kita, kepada organisasi, kepada pegawai, kepada pejabatnya, kepada bawahannya, kepada keluarganya. Terus bagaimana organisasi ini meresponnya dan kemudian membuat semuanya menjadi lebih baik. Ada peluang-peluang yang kita ambil dan juga ada mitigasi ataupun antisipasi yang kita bisa lakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Tujuannya tentunya adalah awal APBN. Nah Ibu, tanpa berpanjang lebar, kami sudah mencoba untuk memilih beberapa wakil kita dari beberapa kantor. Kita mulai dari diskusi dulu Bu. Kami ingin memberi waktu kepada rekan-rekan kita untuk menyampaikan apa yang dirasakan teman ini, apa yang dipikirkan mereka, dan barangkali juga ada hal yang ingin mereka sampaikan kepada Ibu. Dan tentunya nanti kami berharap arahan-arahan Ibu kepada kita semua. Telah hadir beberapa di antara kita. Yang pertama, ini mohon izin rekan-rekan, kita percepat saja ya. Kita sudah cek baterainya habis Bu, jadi yang pertama ada rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Apakah sudah bergabung rekan Veronica Handayani? Oh, atau di sini? Oh, alhamdulillah di sini Bu rupanya Bu. Veronica, rekan Veronica boleh langsung jadi di mic. Ini sekilas saja Bu. Ini dia sekarang Bu Veronica ini atau langsung aja silakan. Jadi tanpa panjang lebar, Veronica dipegang aja nggak apa-apa. Selamat siang Ibu, Bapak. Izinkan kami berpantun Bapak, benar jadi Ibu. Tadi berpantun. Jalan-jalan ke Pantai Wonosari banyak terumbu karang. Segeralah kembali jika hari menjelang siang. Yogyakarta memang kota yang ramah bagi semua orang. Kalau sudah singgah, enggan hati kembali pulang.
Jenderal Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya generasi sandwich Bu, generasi X di antara generasi milenial dan baby boomers. Itu singkatnya. Grogi Bu, saya terus terang Bu. Kayak ini Kalau Bu. grogi disimpan belakangan aja. Silakan. Mungkin saya cerita aja ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu. Agak cepat ya. Ya tentang muatan kolaborasi Kemenku 1 di Jogja Bu. Bahwa kami sudah melakukannya Bu melalui implementasi HALCOM, Accessibility Committee. Jadi setiap bulan sekali dimulai dari akhir Desember 2021 sampai sekarang terakhir bulan Mei 2021. Jadi dalam rangka terkait nilai Kemenku sinergi. Yang kedua terkait nilai Kemenku pelayanan, kami melakukan pendampingan kepada kelompok usaha bersama UB, yaitu UMKM binaan kami di JPBDI, di mana kami melakukan pendampingan terakhir adalah Pak Kanwil di JPBDI, Pak Arif bahwa pendampingan pemberian pendampingan dalam manajemen keuangan. Dan sampai sekarang sudah ada 50 UMKM yang kami bina. Itu untuk implementasikan nilai Kemenku dalam hal pelayanan to the utmost, bahwa kita melayani lebih dari yang ekspektasi orang, bahwa kita harus melayani dengan hati. Di bawah pun itu salah satu binaan UMKM kami ada Bu, dari cemilan cita rasa, terus ada batik sekar cantik, itu binaan kami Bu yang di itu ada macam-macam Bu. Itu aja mungkin Bu dari kami. Silakan untuk Bu Veronica. Bu Veronica ini sebelumnya juga di Anggaran, kemudian pindah ke Perben. Ya, betul ya? Iya, oke. Baik, Bu izin karena waktu, jadi kami suruh 3 dulu yang kita lanjutkan. Bu Veronica sudah ya? Atau masih ada? Nanti kalau ada tambahan nanti kita susulkan. Sekarang kami sudah ini Saudara Hendra Leo Purba ini sebagai Kepala Seksi PKN 2 pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Apakah rekan Hendra sudah bisa bergabung di sini? Rekan Hendra? Jiwa. Oke, silakan rekan Hendra langsung dengan Ibu Menteri. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya mengucapkan apresiasi terbesarnya diselenggarakannya acara ini, dan pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan apresiasi kepada pengambil kebijakan Kementerian Keuangan, terutama di mana dua tahun terakhir di masa kelam karena adanya pandemi. Tapi dengan harapan dari yang terkait dengan pelaksanaan dan kita tetap bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan baik dengan kebijakan seperti PFA dan memberikan kesempatan untuk ekonomis setelah 3 bulan itu memberikan merupakan kesempatan bagi para pegawai, terutama bagi kami yang jauh dari rumah. Kalau dibilang pertama kali dan keuangan, sekarang saya lihat mana dengan keuangan transformasi luar biasa, tidak hanya terkait dengan pelaksanaan transformasi yang lebih dan efisien, tapi juga bagaimana fasilitasi karyawannya dan juga kepekaan terhadap isu-isu yang sedang terjadi di dalam tim dari saya itu saja Pak. Terima kasih Bu Menteri. Terima kasih rekan Hendra. Tepuk tangan untuk rekan Hendra. Ibu Menteri, saya bisa tambahkan rekan Hendra ini lahirnya di tebing tinggi Bu. Saya itu agak bingung antara tebing tinggi sama bukit tinggi itu dekat-dekat ya Pak Pedro ya. Tapi sama-sama tinggi kan. Ya. Jadi sekarang bekerja pada Kanwil DJKN Kalimantan
Kalimantan Timur Utara. Sejak tahun kemarin Bu, dia ini ikut yang LU kemarin G20 Bu, di ini ya, Saudara Hendra ya, di GCC berarti ya. Dan ini lulusan ITB Bu, kemudian melanjutkan sekolah di London, luar biasa. Jadi tadi menyampaikan bagaimana berterima kasihnya rekan Hendra sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk pulang ke tebing tinggi gitu ya. Dari Kalimantan. Sebelumnya beliau ini di Ternate Bu, bertugas di Ternate, kemudian dimutasi ke Kalimantan Utara. Selanjutnya Bu, kalau tadi ini rekan-rekan sebagai bawahan, boleh saya sebut seperti itu. Nah sekarang kami mengundang yang ini Bu, yang atasannya atau konselornya ini. Tadi kita sedang bicara bagaimana kalau teman-teman ada rasa kebingungan, kemudian mereka bisa konseling. Nah kita ingin mengundang salah satu konselor kita ini, namanya Bu Asah Widati. Apakah Bu Asah sudah ada di screen kita? Bu Asah atau di Jogja? Siap Pak Sekjen. Monggo Bu Asah. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat siang Bu Menteri. Mohon izin menyampaikan beberapa hal. Selama beberapa bulan terakhir ini Bu, kami sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Azri Widati. Sehari-harinya saya bertugas di BPPK Bu. Namun kali ini saya mewakili dari konselor internalnya Kementerian Keuangan. Jadi selama beberapa bulan terakhir ini kami di konselor internalnya Kementerian Keuangan, kami bertugas untuk melakukan kami setiap 2 minggu sekali kami menyiapkan waktu kami 1 sampai maksimal 2 jam untuk kemudian menyiapkan waktu kalau ada anak-anak kita di Kementerian Keuangan yang perlu untuk diskusi. Jadi sebenarnya kami karena ini lebih pada teman diskusi, teman ngobrol para pegawai di Kementerian Keuangan yang melakukan diskusi dengan sesama itu. Jadi saya pribadi sangat menyambut baik ini karena saya merasa sedang punya kontribusi juga sebagai dan ada sekitar ribuan Kementerian Keuangan yang saat ini bersama-sama bertugas untuk rekan-rekan kita semua Kementerian Keuangan. Dan sebenarnya kami juga belajar dari teman-teman Kementerian Keuangan. Jadi pada saat ini pada prinsipnya adalah kami menemani untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman ketika teman-teman di Kementerian Keuangan dengan memerlukan teman bicara. Kadang-kadang kita tidak bisa selalu melakukan semuanya sendiri, tapi dengan untuk diskusi saran kami juga belajar sebenarnya kemarin juga belajar dengan para konselor ini, para pegawai ini, sehingga tentu saja kami berharap nantinya apa yang kami dapatkan selama kemudian proses diskusi ini juga bisa menyatakan bagaimana sebenarnya kita, dan ini tentu bisa dimasukkan bagi Kementerian Keuangan bagaimana kalau kita tetap menjadi kepedulian organisasi dan keuangan, kepedulian dari sesama para pegawai ini kami luar biasa. Kami ini salah satu para konselor internal dan juga konselingnya adalah para pegawai dari seluruh unit salah satu yang bisa memilih siapa saja yang bisa diajak diskusi bersama bersama dan mudah-mudahan ini kedepannya bisa lebih dioptimalkan sehingga kinerja dari para pegawai dan juga Kementerian Keuangan bisa lebih optimal ke depan. Saya kira itu Menteri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Bu Asah. Ibu Menteri, Bu Asah ini Bu adalah sarjana psikologi dari UGM dan kemudian masih lanjut ke Illinois yang memang di catatan kami Bu, beberapa saat terakhir ini sudah mulai banyak rekan-rekan yang
kita dulu. Saya kira kan itu. Cuman pertanyaannya kalau saya Pak Febrio mau konser ini kemana ya? Ini juga mungkin kami harus pikirkan Bu. Kira-kira solusinya gimana? Ibu barangkali 3 dulu. Apakah Ibu ingin merespon dulu? Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tadi 3 orang perwakilan yang pada siang hari ini menyampaikan pandangannya, sharing tentang observasi mengenai Kementerian Keuangan, dan juga yang paling penting juga menyampaikan bahwa di Kementerian Keuangan ada mekanisme untuk di antara kita yang membutuhkan suatu area atau mekanisme untuk sharing, karena dalam hidup itu kan kita tidak selalu dalam situasi yang selalu baik. Bahkan kalau baik pun kita juga ingin sharing, karena manusia pada dasarnya adalah manusia sosial. Kita itu bukan manusia yang individual. Jadi kita selalu membutuhkan siapa saja untuk bisa kita share bersama, untuk kemudian bisa menjalankan atau menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Jadi saya tadi menyampaikan terima kasih pada apa yang sudah coba di-establish. Bu Veronica, terima kasih atas pantunnya. Saya balas pantunnya sekarang ini. Dari Jakarta kita ke Jogja. Setuju berangkat bersama-sama. Artinya kolaborasi Kemenku untuk semua. Kok langsung diem? Menuju Kemenku satu se-Indonesia. Jadi karena Bu Veronica tadi mengharapkan saya bisa mampir di Jogja dan menikmati, saya juga berharap begitu. Tapi Kementerian Keuangan itu agak brutal membuat jadwal ke saya setiap menit karena menggunakan uang negara, jadi harus bekerja. Jadi mohon maaf untuk hari ini tidak, karena nanti G20 sampai jam 11 malam, besok pagi naik pesawat balik lagi. Itu namanya value for money katanya. Padahal saya kepingin sekali tadi makan di Malioboro gitu ya yang dikatakan, dan katanya sudah diubah sekarang di Malioboro, sekarang jadi pedestriannya bagus sekali, saya sempat lihat. Tapi Kemenku memang tidak membolehkan Menteri Keuangan untuk melihat keindahan. Mohon maaf. Itu Pak Sekjen atau Pak Pusaka, nggak tahu siapa yang harus disalahkan, atau DJKN yang sebagai panitia. Hendra, terima kasih Hendra atas observasi Anda mengenai Kementerian Keuangan yang bertransformasi. Kamu di sekolah, disekolahkan juga di London dan balik lagi kerja di DJKN, dan sempat jadi LO-nya di G20 atau masih menjadi LO-nya G20, karena kita nanti akan masih punya G20 sampai dengan terakhir nanti kita menyelesaikan bulan November 2022. Dan ini merupakan pengalaman sangat berharga. Saya harap Hendra bisa melihat dengan pengalaman sendiri bagaimana Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi host dari sebuah tidak hanya perhelatan global, tapi ini menyangkut suatu pembicaraan yang memang sangat menentukan dunia dan tentu terpengaruh ke Indonesia. Ibu Asa tadi yang ketiga yang menyampaikan bahwa beliau sekarang menjadi coaching, dan tema sore hari ini sebetulnya juga lebih kepada internal isu dari Kementerian Keuangan. Walaupun tema saya yaitu penguatan kolaborasi Kemenku 1 mengawal APBN 2022, namun untuk kesempatan hari ini karena ini adalah town hall pertama saya bisa ketemu. Walaupun saya sebenarnya kalau town hall itu saya tidak terlalu suka formatnya seperti ini. Kalau town hall itu harusnya melingkar, jadi saya bisa lihat semuanya. Tapi ya
di Kementerian Keuangan itu semua ini lokasi formatnya selalu sangat berhadapan-hadapan hierarkial. Mungkin suatu saat kita bisa buat lebih cair. Saya mungkin langsung saja ya Pak Sekjen ya, boleh ya selain merespons dan menyampaikan kepada Anda semua. Pertama saya berterima kasih sudah diatur untuk bertemu dengan Anda semuanya dalam kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena tadi saya diminta langsung merespons, mungkin saya juga membuat salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh jajaran Kemenlu yang ada di seluruh Indonesia yang hari ini ikut hadir. Tadi dari Pak Wamen, semua eselon 1 juga seluruh jajaran, dan dari semua unit eselon 1 vertikal. Saya senang bahwa saya bisa bertemu kembali dengan jajaran Kemenlu meskipun pandemi belum berakhir. Hari ini sebetulnya adalah hari yang tidak hanya saya melakukan kunjungan kerja, tapi juga di dalam rangka saya bersama Menteri Kesehatan menjadi host dari G20 Joint Health dan Finance meeting dari G20. Kenapa kok ada Joint Health dan Finance Ministerial Meeting? Karena kita semua tahu bahwa pandemi memiliki dimensi dampak yang luar biasa kompleks. Dan semuanya berujung pada bagaimana kemampuan negara-negara dan dunia bisa menangani pandemi ini. Pandeminya belum berakhir. Direktur Jenderal WHO Tedros World Health Organization mengatakan adalah salah kalau kita menganggap bahwa pandemi sudah berakhir. Belum. Makanya Anda semuanya juga masih menggunakan masker dan kita semuanya ini masih melakukan antigen. Walaupun mungkin kita merasa sesudah 2 tahun lebih kita sudah punya experience dan pengalaman serta paling tidak pemahaman mengenai COVID-19 walaupun variannya berubah-ubah. Ini yang menyebabkan kita menjadi lebih percaya diri untuk bisa ketemu di dalam satu ruangan berkumpul seperti ini meskipun masih ada protokol kesehatannya. Inilah yang menggambarkan bahwa pandemi itu belum berakhir. And this is the 3rd year. Ini adalah tahun ketiga kita. Kalau Anda masih ingat dari mulai Maret 2020 dan kemudian 2021, 2023, 2 tahun kalau kita sebutkan, tapi lebih dari 2 tahun. Nah, dalam konteks ini kita sebagai dunia dan sebagai Indonesia belajar banyak dari pandemi. Kalau dalam konteks G20, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan bersama-sama untuk kemudian mencari ikhtiar gimana caranya dunia bisa lebih baik dalam mempersiapkan diri kalau pandemi nanti akan muncul lagi. Karena pandemi ini COVID-19 jelas bukan pandemi terakhir di dunia. Akan terjadi lagi pandemi yang lain. Setiap kalau Anda mendengar dari semua saintis, ilmuwan, bidang kesehatan, semuanya tahu bahwa virus itu bisa keluar atau bisa muncul anytime from any sources. Saya membaca hampir semua versi mengenai penjelasan COVID-19 sampai hari ini belum ada versi yang konklusif sebetulnya virusnya itu berasal dari mana dan kenapa kok terjadi walaupun waktu itu outbreak-nya mulai dari Wuhan. So basically it's still a mystery of life. Tapi for sure COVID itu adalah semacam virus yang mutated dan kemudian bisa dari binatang ke orang, dari orang ke orang, dan kemudian bisa menimbulkan persoalan seperti yang kita hadapi. Nah, karena pandemi is not the only one and the last one, padahal kita lihat 2,5 tahun ini dunia lumpuh betul karena pandemi. Anda lihat konsekuensi sosial, ekonomi, dan bahkan politik luar biasa. Banyak negara-negara yang ekonominya jatuh, defisitnya sangat tinggi, unemployment-nya tinggi, belum recover. Only some country sudah recover pre-pandemic situation dari sisi ekonomi saja. Belum kalau kita bicara tentang political consequences dan social consequences. Nah ini kemudian menjadi pembelajaran buat G20, bisa nggak dunia itu better prepare untuk pandemi. Dan ini yang kemudian kita coba ikhtiarkan sebagai presidensi G20.
kita mencoba memobilisasi sebuah ikhtiar global supaya dunia punya kemampuan untuk menghadapi pandemi lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Karena ongkos dari pandemi ini sudah lebih dari 12 triliun US dollar sendiri. Itu satu. Nah, ini berarti misi global, misi kemanusiaan dan penting banget. Mungkin Anda nggak ngerasa kayaknya pertemuannya ya di Jogja di salah satu hotel dan Anda nggak terkonek, tapi itu konsekuensial. Yang kedua, kita juga tahu bahwa pandemi ini mempengaruhi luar biasa dari sisi keuangan negara. Anda semuanya sebagai jajaran Kementerian Keuangan memahami bahwa kita mengawal, mendukung, menjadi frontliner untuk Indonesia bisa menghadapi pandemi from the first day. Dari tahun 2020, APBN, keuangan negara menjadi instrumen yang utama diandalkan dan terdepan untuk menghadapi pandemi. Untuk respons kesehatan, nggak akan mungkin waktu itu nggak ada anggaran sama sekali untuk pandemi. Dan be secure, silahkan melakukan semua langkah, kita lakukan semua dukungan anggarannya. Dari sisi konsekuensi sosial, yang kita rakyat kita nggak boleh keluar rumah suddenly. Maka UMKM yang bapak-bapak dan ibu sekalian bina yang hari ini bisa berdiri di bawah ini untuk mulai lagi. Selama 2 tahun yang lalu mereka diam saja di rumah dan mereka tidak punya apa yang disebut jaring pengaman sosial. Maka negara hadir melalui keuangan negara untuk memberikan jaminan atau dukungan bantuan sosial. Itu kalau nggak terjadi, pasti seluruh dunia breakdown kalau negara tidak hadir. Kemudian UMKM, para pengusaha semuanya membutuhkan bantuan pemerintah. Ada yang perlu dalam bentuk kreditnya di restructure, ada yang mendapatkan subsidi bunga, ada yang mendapatkan tax-nya di waive. Semuanya kita coba dukung untuk bisa mereka survive dan pulih kembali. Itulah APBN kita bekerja keras selama 2 tahun dan landasan hukumnya ada yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, kalau APBN kerja keras sama seperti Anda semuanya sebagai pengelola keuangan negara, Anda juga kerja sangat keras. Padahal kita sama seperti rakyat Indonesia yang lain, kita juga menghadapi COVID. 136 teman-teman kita ada yang meninggal sebagai korban COVID. Tapi kita harus kerja. Yang teman-teman pajak tetap harus bekerja, ngumpulin pajak, biaya cukai dia harus bekerja di garis depan. Pada saat dia menghadapi semua orang harus melakukan isolasi, mereka harus tetap melakukan pelayanan. Teman-teman perbendaharaan tetap harus melayani supaya satker masih bisa jalan. Dan seluruh teman-teman yang lainnya, kita mencoba merespons. Pada saat instrumen keuangan negara menjadi instrumen yang diandalkan negeri ini, Kementerian Keuangan sebagai institusi meresponsnya. Ada konsekuensinya dan kita berarti harus memanage dunia, memanage ekonomi Indonesia, memanage APBN dan memanage our own organisasi dan SDM kita sendiri. Kan kayak gitu. APBN kan bukan instrumen yang tiba-tiba ada di langit jalan sendiri-sendiri, kemudian APBN kan dijalankan oleh kita. Dari mulai nyusun polisinya, makanya di sini ada Pak Febrio. Kalau Pak Febrio itu nggak diajak karena G20, dia nggak pernah ke daerah. Karena BKF itu adanya di kantor pusat aja, sama kayak DJA, sama seperti staf ahli. Dia ada di sana, di Wahidin terus. Kalau kita bilang dia ada di langit ke-7. Nggak pernah jalan-jalan ke daratan. Nah, tapi jajarannya juga tetap harus memikirkan, mulai mendesain kebijakan fiskalnya, berapa asumsinya, ekonomi bakalan kemana, dan APBN harus seperti apa, penerimaannya seperti apa, pajak seperti apa, biaya cukai seperti apa, penerimaan negara bukan pajak seperti apa, kemudian belanjanya sebenarnya seperti apa, sama seperti DJA yang juga tidak pernah ke daerah karena timnya ada di sana. Dan saya lihat kalau kita lihat arrangement work from home, work from office,
Kalau sekarang rata-rata sudah 70%, saya lihat DJI itu hanya 30% yang masih work from office, kecil banget. Mereka berarti bisa bekerja dari mana saja sekarang. Teman-teman DJP yang paling banyak jangan ngiri ya, karena Anda semuanya di DJP itu hampir 81% sudah work from office. Teman-teman dari PB 72% sudah di work from office. Sebagian dari Anda mengatakan, aduh after 2 tahun saya kerja work from home, kayaknya mau masuk kantor rasanya angan-angan. Bener nggak bahasa Jawanya angan-angan itu apa? Agak aras-arasan. Aras-arasan itu juga bukan bahasa Indonesia. Ogah-ogahan. Iya kan? Dan itu bukan fenomena Indonesia saja dan bukan Kemenlu saja, seluruh dunia juga sama Bapak dan Ibu sekalian. Di Amerika Serikat banyak anak-anak sekarang itu nggak mau keluar aja, dia sudah keenakan pulang ke rumah ibunya dan sekarang nginep aja di situ, nggak mau kerja. Jadi kalau Washington DC, New York sekarang mereka cari insentif untuk mandatori harus kerja di office. Investment bank sudah membuat ultimatum, Anda harus kembali ke office. Karena itu tadi ya, kita mengelola keuangan negara ya, kerjaan kita ya, ada yang pajak, bea cukai, ada PB, ada KM, ada DJA, ada Irjen, ada Sekjen, ada BKN. Semuanya kita mengelola dalam fungsi kita masing-masing. Tapi sebetulnya anchornya sama, keuangan negara, APBN. Ini yang sangat menjadi instrumen andalan Republik ini. Namun, Anda semuanya sama seperti manusia biasa yang lain yang kena COVID 2 tahun lebih. Banyak yang sekarang itu mau balik lagi ke office itu takes a lot of effort. Dan selama 2 tahun ini telah menimbulkan sebuah mental situasi mental yang berbeda. Makanya saya tanya kepada Pak Sekjen, jumlah anak-anak yang sekarang minta untuk coaching itu ada lebih dari 570 orang. Saya menanyakan situasi dari kantor sudah seperti apa. Karena saya sebagai menteri saja, saya juga merasa saya senang rapat itu bisa mulai dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Tapi I don't have to go out from the rumah. Enak. Sekarang kalau saya tiba-tiba rapat sama Bapak Presiden ke Istana Bogor, aduh rasanya langsung badan saya udah seperempat itu udah capek. Membayangkan lewat jalan tol. Dan kalau meeting lagi balik lagi ke DPR ke Senayan, saya sudah membayangin how many akan saya harus spend di jalan. Dan di jalan sekarang ini karena BBM di Indonesia harganya masih murah dibanding seluruh dunia karena subsidi kita gede banget, macet-cet aja. Kalau istilah Bapak Presiden, pagi macet, pagi sangat macet, siang macet, sore macet sangat macet lagi. Dan kita banyak yang mentally sudah kayaknya kalau cuma mau rapat ngomongin sesuatu kan do the Zoom gitu kan. Nah, tapi sebagai organisasi kita harus waspada. Karena organisasi Kementerian Keuangan itu tadi peranannya sangat penting. Dan gak bisa kerja itu hanya sekedar individualis. Kolaborasi itu penting banget. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan pandemi mengubah sangat fundamental, change fundamentally the way we live, the way we work, the way we interact. Kita secara fundamental itu diubah oleh si COVID-19 ini. Diubah. Nah, kalau kita Kemenku tidak waspada terhadap perubahan itu, apa artinya? What does it mean? Kita bisa kemudian asal gelundung aja kerja, ya udahlah Bu, nanti juga lama-lama juga sehat lagi kita. Itu namanya kita kerja asal gelundung. Negara ini nggak boleh dibiarkan asal gelundung, karena Anda sebagai negara dana rakyat, yaitu orang yang mengampu keuangan negara, Anda itu menjadi instrumen vital. Anda di garis depan, Anda di garis tengah, Anda di garis belakang. Anda menjadi fondasi, Anda menjadi atap, Anda menjadi tiang.
Itu keuangan negara. So we cannot allow untuk membiarkan negara ini gelundung dan keuangan negara gelundung. Terus kita nggak apa-apa Bu, udahlah Ibu jangan serius lah. Kita minum kopi aja, nanti kita juga healing, self healing. Saya kan orang Jakarta Selatan, jadi ngomongnya sebagian bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Karena kalau Ibu paksakan nanti kita jadi toksik, betul kan? Kayak itu bahasanya gitu ya. Dan hubungan yang toksik itu tidak healthy Bu, nanti kita tidak produktif. Sehingga kita harus self healing secara sistematik supaya hidup kita bisa organize. Aku udah persis banget saya sebagai orang bahkan Jakarta Selatan. Ini kayaknya korban TikTok itu. Nah, tapi saya supaya Bapak dan Ibu sekalian gak ngantuk ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Kita ngurus organisasi, ngurus diri kita sendiri, ngurus keuangan negara, ngurus keluarga, itu semuanya nggak boleh asal-asalan. Karena kita itu punya tugas historis yang penting. Apa itu? Jagain Indonesia, mendorong Indonesia terus untuk mencapai tujuan bernegara. Loh kan, nanti tercapai sendiri Bu, ya enggak juga. Karena banyak negara itu ya stuck terus. Waktu dia merdeka kayaknya berapi-api saya akan menjadi negara yang maju, berpengaruh. Ternyata di seluruh dunia itu dari 196 negara cuma segelintir aja yang bisa jadi high income country. Segelintir, nomor dan 20. Jadi 2 jari saya yang di atas ini sama kaki saya itu nggak lebih dari segitu tuh negara yang disebut negara maju. The rest ya stuck aja. Ada yang terus-terusan di bawah fail, ada yang agak sedikit agak setengah poor, ada yang extremely poor, ada yang middle low, dan stuck di sana forever. Tapi tidak hanya wawasan hatinya juga jembar. Kalau hati Anda kecil, ada orang anak buah pinter dianggap sebagai saingan, insecure. Nah ini toxic lagi. Ini bahasa Jaksel lagi nih saya. Kalau Anda insecure, ya seluruh institusinya menjadi insecure. Kalau Anda selalu menganggap orang berprestasi itu adalah saingan, bukan sesuatu yang boosting, maka Anda akan. Tapi memang saya akui memimpin Kementerian Keuangan, di mana di satu sisi ada kepentingan untuk disiplin hierarki, betul? Tapi di sisi lain Anda membutuhkan kreativitas, inovasi, dan talent yang kompeten. Itu bukan kombinasi gampang. Anda bikin suasana yang bebas, talent, terus ambiar. Karena nggak ada disiplin. Karena kita bukan sekolahan, kita bukan perguruan tinggi, kita bukan institut pengamat, iya kan? Kita ada pajak harus begini, aturannya begini, bea cukai harus begini, aturannya begini, perbendaharaan harus begini. Kita diikat oleh banyak sekali undang-undang, peraturan, PP, Perpres, PMK, Perdirjen, bener kan? But itu tidak boleh mematikan individualitas kita yang punya kreativitas, inovasi, bahkan kecerdasan dan barangkali talent yang amazing. Gimana coba caranya kombinasi itu? Gimana coba? Ya seperti Kemenku yang sekarang ini. Kenapa Kementerian Keuangan selama ini dianggap sebagai institusi yang bisa maju di depan? Karena kita mereform. Kenapa reform itu? Reform adalah tujuannya to reward any of us yang bisa berkontribusi dan punya prestasi yang baik. Reform bukan naik karena dia teman satu angkatan di kelas waktu di PKN STAR. Ada yang ketawa. Iya Bu, kayaknya Ibu tahu aja. Nah, saya udah tahu tulang belulang dan sumsumnya ada semua. Reform bukan karena Anda karena senang dan tidak senang maka saya kemudian bisa naik atau dia ditaruh di mutasi di ujung sana. Saya selalu bilang sama teman-teman di
1 yang di assign, yang sekarang merasa di daerah yang masih relatif belum maju, itu harus diisi orang-orang yang paling berprestasi, tapi kemudian kita promosikan. Yang di Jogja yang enak, ya ada belakangan, nggak ketawa lah Anda, nggak begitu maksudnya. Tapi desain organisasi kita adalah harus bisa mencerminkan balance antara insentif, signal untuk berprestasi, kompetisi yang sehat, dengan suatu sinergi dan kekeluargaan atau kolaborasi yang kuat. That's not easy. Saya tidak mengatakan Anda masuk Kementerian Keuangan itu kerja yang gampang, enggak. This is really a tough job. Dan hanya orang-orang yang bagus yang bisa masuk ke sini. Dan memang betul, masuk staf aja ada ratusan ribu, ada cuma berapa yang diterima. Masuk ke Kementerian Keuangan berapa aplikan, berapa Anda diterima. Itu pun sebagian, tiap tahun saya lihat saya harus membuat peraturan keputusan Menteri Keuangan, Anda yang drop di tengah jalan. So this is not institusi yang ecek-ecek. Tapi itu bukan institusi yang tadi disebutnya killing field, bukan. Kita bisa membuat institusi ini menjadi tempat yang nyaman kita untuk berkarya yang terbaik. The best of us itu kita berikan. Ada semuanya nggak bakalan bisa jadi dirjen. Tapi dimanapun Anda berakhir karir Anda, at the end of the day Anda akan merasakan saya puas kerja di institusi ini. I give my best karena ini adalah yang paling penting untuk Republik. Sebagian adalah bagian yang paling penting untuk Indonesia bisa maju. No matter what position, where you are going to end up, Anda harus merasa kayak gitu. Nah untuk itu, ayo kita bikin sama-sama Kemenkeu itu menjadi tempat seperti itu. Satu, gimana ya kita mendesain karir Anda? Saya lihat dari 570 Anda yang ingin counseling, sebagian cukup besar adalah mengenai pengembangan diri. Artinya, semua jajaran Kemenkeu di mana saja Anda ingin mengembangkan diri, that's really good. Saya senang sekali. Jangan merasa malu untuk saya kepengen mengembangkan diri, gimana caranya? Be very open, dan pimpinan-pimpinan yang baik, dan saya minta itu ya, Pak Rudijo ada di sini, Pak Sekjen ada di sini. Ini harus tercermin di dalam KPI cara kita menjudge apa artinya seorang pemimpin yang baik, yang mampu memberikan ruang untuk anak buahnya bisa expressing saya kepengen mengembangkan diri, tapi dia juga punya disiplin organisasi. Jangan namanya organisasinya lagi saya minta tax rasionya harus naik ya, saya bilang sama Dirjen Pajak kan, karena minta undang-undang HPP udah tak kasih, tukin saya naikin, ya mestinya tax rasionya batas-batasnya nambah toh, itu kan bener kan? Pas pindah tax rasio terus kemudian bilang, Bu, saya dizolimi sama kepala kantor, kenapa? Kan saya ingin mengembangkan diri. Apa yang kamu pengen kembangkan? Saya ingin jadi chef. Lah, jadi chef. Saya ingin kursus masak. Ya wes loh, kalau kursus masak itu ya urusan kamu sendiri. Kecuali kalau Anda pengen jadi chef, kemudian Anda siap itu chef bagus yang belum bayar pajak. Saya tahu di mana dia nyembunyiin duitnya. Nah bolehlah kayak gitu. Kalau untuk hobi sendiri ya sudah, itu termasuk bagian dari work-life balance atau work-life, apa namanya sekarang bukan balance, integration apa? Kenapa sih namanya diganti work-life balance? Itu nggak bagus ya, balance itu ya. Integration itu berarti saya boleh mengeksploitasi Anda. Karena your work and your life now integrated, and I'm your boss. Jadi aku senang tadi saya lihat di dalam itu bahan ini di dalam bahan saya sekarang namanya work life integration. Nah aku senang banget tadi di pesawat saya mimpi aku punya 79 orang yang work life integrationnya under me.
Jadi poin saya, Bapak dan Ibu sekalian, create environment di mana Anda bisa mengembangkan diri, dan mengembangkan diri itu tidak berarti at the cost of waktu di kantor hilang. Karena memang kadang-kadang you have to invest. Tapi jangan kemudian mengeksploitasi itu. Ada yang perlu kursus, ada yang perlu belajar lagi, ada yang perlu melakukan apa saja untuk mengembangkan diri. Karena saya sendiri, saya merasa saya perlu untuk terus mengembangkan diri. Cuman I don't have the luxury seperti Anda. Aku kan nggak mungkin kursus jadi menteri, masa kursus lagi. Jadi gimana cara Ibu mengembangkan diri? Atau pertanyaan Anda, Ibu sebagai menteri masih mengembangkan diri nggak? Ya masih lah. Kalau Anda punya menteri yang mentok kan kesel. Atau Anda berdoa mudah-mudahan Ibu mentok aja supaya hidup saya lebih gampang. Jadi saya harus mengembangkan diri. So apa yang bisa? Ya lihat jadwal kerja saya, beban kerja saya. Kalau saya kepengen sesuatu yang memang mau recharge semangat saya, recharge untuk tenaga saya, apa yang saya inginkan? Umpamanya saya kepengennya yang enak, saya kepengennya olahraga, saya kepengennya yoga, saya pengen private time. Saya akan bilang sama Pak Sekjen, Pak Pusaka, aku pengen punya private time sama cucu saya. Itu recharge untuk mengembangkan diri saya lagi. Kalau saya positif, pasti saya juga akan memberikan pengaruh positif. Malah anak buah saya semuanya sekarang tahu kelemahan ibu adalah cucu. Jadi dia bilang, Bu, kayaknya ibu udah lama nggak sama cucu, Bu. Supaya mereka juga mau istirahat. Maksudnya begitu. Itu anak buah yang cerdas. Atau kalau Anda pengen mengembangkan dirinya itu adalah menambah wawasan. Anda pikir kayak saya yang sudah kemana-mana di dunia nggak nambah wawasan? Enggak juga, saya terus. So I need time to read. Kalau saya kepingin mengembangkan diri saya adalah, kok saya perasaan kalau pidato ngomongnya gitu-gitu aja, saya aja yang ngomong bosan, apalagi yang bener ya. So kita cari inspirasi baru, kan kayak gitu. Atau kalau saya nganggap bahwa saya pengen jadi motivator yang makin baik untuk anak buah saya baca beberapa. Oh, kalau ada organisasi perusahaan menghadapi pandemi, dia hampir bangkrut, gimana caranya bangun lagi? Kita baca buku untuk inspire, untuk mengembangkan wawasan kita. Saya masih baca buku. Saya tanya sama top eselon saya, katanya nggak ada yang baca buku lagi. Saya soalnya baca nota keuangannya dia udah nggak bisa tidur, katanya gitu. Apalagi ibu sekarang nyuruh alko ke daerah, kita kan jadi pusing, Bu, bener nggak? Padahal itu adalah masih elementer itu, alko itu. Maksudnya untuk memotivasi yang tadi sekolah banyak. Semuanya, Anda semuanya betul-betul bekerja sebagai bendahara negara. Bendahara itu artinya apa? Uang negara itu apa? Negara itu tujuannya mana? Kan harus gitu. Saya nggak tahu kalau Anda merasa saya sudah cukup, Bu, ilmunya saya sudah dapat PhD dari London, malah aku malah takut kalau ada anak yang kayak gitu. Jadi mengembangkan diri itu penting. Tapi kalau Anda juga punya problem lain, keluarga, kan Anda juga. Ada yang saya lihat di dalam coaching ini, Anda punya keresahan kalau dimutasi. Nah, coba saya biasanya kalau kayak gitu saya perhatikan, terus saya bilang, Pak Rukijo, itu apa yang biasanya muncul dalam konsep mutasi? Apakah mereka karena mutasinya tiba-tiba nggak dikasih tahu? Menurut saya itu tidak manusiawi. Makanya saya sudah minta pada Pak Sekjen, Pak Rukijo, Kemenku harus mengumumkan pola mutasi, rotasi, promosi itu ada. Dan karena kita semua juga makhluk-makhluk yang berkeluarga, punya anak, punya pasangan, ya kalau kita mau mutasi, rotasi, promosi, pindah tempat, nah yang cari waktu yang decent gitu. Pas lagi anaknya lagi mau ujian akhir, tiba-tiba dimutasi, kedubrangan lah keluarganya. Betul kan? Ada banyak tepuk tangannya kayak takut gitu ya. Ini kan
ujian mereka maju supaya bisa kompetisi mutasi harus kapan, diberikan berapa bulan sebelumnya. Emang bisa diorganisasi gitu? Ya bisa. Kok selama ini nggak dilakukan? Ya karena kita nggak mau aja. Ya diatur kayak di rumah Anda, coba rumah Anda, Anda pulang sendiri ke rumah Anda berantakan, nggak berantakan, kotor, jorok, bersih, tergantung siapa Anda sendiri kan. Anda masuk terus buang-buang kulit kacang, itu kan Anda sendiri yang bikin. So membuat rumah kita Kemenku menjadi baik is really up to us. Itu tadi. Jadi kalau dilihat mutasi, sehingga Anda akan mengatakan, tapi saya mengatakan sebagai institusi penting dan besar, Anda memang harus kadang-kadang mengalami perubahan yang mungkin tidak comfortable. Pindah, mungkin harus pisah. Terus Anda akan bilang, ibu kan menteri, nggak tahu rasanya kayak gitu. Benar, mau komparasi sama saya. Saya itu dari masa muda, saya ambil PhD, punya anak, duit habis, suami pulang bawa anak, saya pisah sama anak, balik lagi, selesai PhD. Tiba-tiba saya ke Amerika bawa anak, tiba-tiba disuruh pindah ke Washington. Waktu di Washington lagi enak-enak, dipanggil pulang. Saya tinggalin rumah sama anak, sama suami. Washington sama Jakarta itu kayak nggak Jogja sama Jakarta, Pak. Dari sini saya pindah lagi ke Amerika, itu selalu pindahnya itu nggak pakai tadi mutasi H atau -3. Hari ini pindah ya besok pindah aja, curut gitu. Jadi ya hidup tuh memang begitu. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang tidak 100% sesuai dengan yang kita inginkan. But itulah namanya hidup. How you deal with differences between your expectation and reality, itu yang mendefinisikan kualitas personality Anda. Itu yang disebut mature or not mature. Ada orang beda dikit aja, makanya saya kepengen kopi yang enak, dikasihnya kopi tubruk. Itu enggak contoh, itu beneran. Tapi aku enggak ngomel, saya ceritain, saya ketawa. That's one response. Ada juga responsnya, saya bilang, saya tadi udah minta kopi enak, masa Menteri Keuangan aja nggak boleh datang menteri? Nanti tak pecat ini siapa? Kan bisa, ya kan? So really up to you how you respond terhadap differences between your expectation dengan reality. Kalau saya interview banyak anak-anak sekarang, itu selalu mengatakan, saya pengennya punya bos yang ideal. Bos ideal itu gimana? Dia pinter, lebih pinter dari saya, cool. Tapi dia nggak pelit sama ilmunya, dia ngajarin saya, cool. Kemudian dia juga memberi kebebasan saya untuk berekspresi, cool. Dia juga memahami perasaan saya, cool. Dia juga mendorong karir saya, cool. Loh, kok enak banget. Itu not even your parent like that. Mertua pun nggak kayak gitu, apalagi bos. Tapi tidak berarti Anda nggak bisa menjadi bos yang baik. Anda bisa, dan Anda juga bisa menjadi teman yang baik. Anda bisa jadi bawahan yang baik. Karena it takes three to tango, kalau istilahnya. Nggak ada organisasi itu hanya pimpinannya yang baik, kemudian anak buahnya nggak bagus. Nggak ada. Organisasi yang baik semuanya, atasan, peer, dan bawahan, semuanya itu bekerja sama, berkolaborasi. Itu yang kita bisa lakukan bersama sebagai organisasi. Nah, karena kita menghadapi pandemi yang luar biasa, dan kita sekarang membuat work arrangement yang berbeda. Aku tuh tadi bingung ya, ada WFH, betul nggak Bu? Ada WFO, betul. Ada WFA tuh apa A-nya? Menterinya aja nggak tahu A-nya tuh, saya lihat. Work from anywhere. Waduh, ini bahaya nih. Nah,
anywhere ya, artinya you don't have to be in the office or you don't have to be in the home. Berarti Anda di mana dong? Jangan-jangan lagi nongkrong sama orang lain. Oh di kafe, ya kafe dia duduk sama siapa? Kayaknya perlu saya scrutiny itu nanti. Kalau di Kemenku kita memberikan tadi, kita punya satellite office, kita tempat kerja bersama. Saya dikasih tahu sama Pak Sekjen, ini kantor ini luasnya 11.000 meter persegi. Jumlah orangnya cuma 98 orang, so you can work anywhere. Gak ketemu. 11.000, Anda bisa di lantai 1, lantai 3, di ujung kiri, ujung kanan, gak ketemu. Walah. Satu orang itu 100 meter persegi. Nah, iya. Jadi Anda bilang mendingan di office dong. 100 meter di rumah, barangkali tempat kos-kosan Anda lebih kecil kan? Iya kan? So actually di office lebih menyenangkan. Kalau saya juga ada teman-teman yang bilang, Bu, kayaknya saya stres di kalau di rumah terus. Kenapa? Ya, gimana Bu? Anak, istri, semuanya di dalam satu rumah, terus kita ketemunya mereka terus. Mendingan saya ke office gitu. Terus aku kalau dengerin kayak gitu saya simpati, karena saya itu dibesarkan di generasi baby boomer, Bu Veronica ya. Kalau baby boomer itu dulu ada namanya band, judulnya kelompoknya namanya Chicago. Nah, Anda pasti tahu yang mantuk-mantuk itu berarti baby boomer. Nah, lagunya ada satu. Ini karena saya tuh punya otak kanan dan kiri yang cukup canggih gitu. Lagunya gitu. Even lovers need a holiday, far away from the one that I love. Tahu ternyata ya. Jadi even kalau kalian memiliki pasangan yang kalian cintai, itu you need a holiday. Sometimes you need a little bit distant. Jadi kalau terus-terusan ya nyesek Bu. Ini terutama yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu senang di rumah, aku senang di rumah. Jadi artinya work from anywhere harus kita translate menjadi suatu tempat dan proses atau apa yang disebut aturan yang baik. Jangan sampai nanti menimbulkan ekses atau masalah baru. Tadi disiplin kerja, interaksinya menjadi tidak berperi kemanusiaan, dan kemudian sinergi kolaborasinya datang. Selamatlah Sekjen. Kasih saya kopi sahabat. Wah. Bu, saya cuma mau lapor yang kopi tubruk itu P3K. Golongan pertama sambil menunggu yang sah. Terima kasih. Ya, kopi tubruknya tetap saya minum. Aku suka kopi tubruk. Jadi selamatlah kita Mario. Ya. Jadi saya pesannya sama semuanya nih ya, untuk organisasi Kemenku, karena kita sekarang punya flexibility, tapi itu tidak boleh mengkompromis quality, tidak boleh mengkompromis reliability, tidak boleh mengkompromis integrity, tidak boleh mengkompromis sinergi. Jadi flexibility itu adalah mengakomodir your individual need, tapi individual dan family itu adalah Anda semuanya sudah ada kontrak dengan Kementerian Keuangan sebagai jajaran Kemenku. Nah, supaya tidak punya persepsi kerja itu adalah sesuatu yang painful, kita buat tempat kerja dan cara kerja kita yang baik. It doesn't mean bahwa kerja kita gampang, gitu ya.
Suasana kerja tetap bisa baik, tapi saya tidak menjanjikan pada Anda bahwa pekerjaan kita tuh gampang. It's very challenging. Saya hanya ingin menyampaikan ini untuk penutupnya ya, supaya Anda nggak merasa punya ilusi bahwa kita itu pekerjaannya sepele dan gampang. Keuangan negara tadi saya sampaikan sangat penting untuk bisa mencapai tujuan negara. Kita masih punya banyak sekali homework, PR kita. Tadi yang saya sampaikan bagaimana kita membuat Indonesia menjadi negara maju high income. Itu caranya gimana Bu? Maju dan high income itu satu, SDM-nya harus bagus. Tadi Pak Arief Wibawa mengatakan IPM-nya Jogja 82 ya Pak ya? 80,26, lebih tinggi dari nasional. Itu eksepsional untuk Jogja. Kita masih punya daerah yang IPM, indeks pembangunan manusianya itu masih yang ada di bawah 70. IPM itu diukur dari mana? Lamanya sekolah, kemudian life expectancy. Life expectancy tergantung dari kesehatan. Jogja termasuk kota yang kalau disurvei adalah the happiest kota di Indonesia. Orang Jawa banget ini. Susah senang, pulau, sing penting kumpul. Pasrah bokoan. Walaupun tadi Gini koefisiennya paling tinggi, termasuk tinggi di sini, berarti ada orang Jogja yang memang super kaya, ada yang masih 11% tadi miskin. Even di daerah seperti Yogyakarta. Jadi keuangan negara masih harus bekerja ekstra keras ngadepin pandemi, kemungkinan climate change, ngadepin tadi kemiskinan, IPM kita. Kalau kita mau jadi negara maju, kualitas SDM kita harus bagus. Masih ada 24% anak-anak kita balita yang stunting, kurang gizi. Itu kerjaan banyak sekali. Dan itu nggak mungkin diatasi kalau tidak punya keuangan negara. Infrastruktur Indonesia masih jauh. Walaupun kita sudah bangun, Anda semuanya happy kemarin mudik naik tol, tapi itu kita masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Dan negara Indonesia bukan hanya Pulau Jawa. Kalau Anda pergi ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTB, NTT, Sumatera, untuk bisa bangun aja luar biasa, dibutuhkan resources yang luar biasa. Coba kita mau bangun utara, selatan, Sumatera dalam bentuk jalan highway, ada tol, itu ratusan triliun Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya bilang sama Pak Rio, coba sampein. Artinya kita masih harus bekerja luar biasa sebagai pengelola keuangan negara. Gimana Indonesia bisa tetap membangun tanpa Indonesia masuk krisis keuangan, benar kan? Karena ada juga masyarakat yang kita bilang, ya udahlah Bu, kalau kita nggak punya uang kita nggak usah bangun, udah segini aja kita miskin terus, tapi pokoknya bahagia bersama. Nggak kayak gitu. Nah, kalian barangkali bisa miskin bahagia, banyak yang nggak miskin dan nggak bahagia. Nggak bisa begitu. Indonesia harus ambisius karena kita tuh masih masih middle income country. Kita masih di 4.000 per kapita. Anda naik pesawat 1,5 jam, Singapura udah 64.000 per kapita. So you can see the contrast and the difference. Terus Anda mengatakan, gak usah lah Bu, saya tenang-tenang aja, pokoknya yang penting saya kerja dari jam 7, pulang jam 5, saya pulang, bisa makan malam sama keluarga saya, sholat sama-sama, baca Quran, besok pagi sholat subuh, berangkat lagi. Ya itu tetap aja tidak berarti at the cost of Republik Indonesia harus mandek. Kan gak boleh begitu. Tantangan kita luar biasa banyak. Dan keuangan negara itu adalah instrumen yang penting. Jadi kalau kita harus berhutang, kita tahu caranya ngitung hutang.
kita bisa bertanggungjawabkan. Kalau kita memajakin kegiatan ekonomi, kita juga bisa menjelaskan ke rakyat untuk apa uang pajak itu. Kalau orang pulang bawa barang kemudian diperiksa sama bea cukai tahu apa yang dia harus lakukan. Kenapa kok dia melakukan tugas yang tidak populer itu? Itu tugas tidak gampang. Kalau anda yang ingin mengelola keuangan negara dan menjaga sampai kepada dana desa, itu tugas kita menjaga keuangan negara. Jadi saya ingin sampaikan pada anda semua, tantangan ke depan masih panjang dan banyak, kompleks. Apalagi sekarang dengan geopolitical, terjadi perang di Ukraina, harga pangan naik, harga energi naik, inflasi tinggi. Itu adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Jadi saya ingin sampaikan sama teman-teman semua di Kementerian Keuangan, make yourself ready dan create the environment untuk kerja kita supaya better, kondusif istilahnya, tidak toksik tadi. Buat diri Anda itu selalu siap terhadap berbagai tantangan ke depan. Kalau Anda butuh jeda. Anda butuh coaching, cari coaching. Anda butuh menambah kemampuan diri, kembangkan diri. Inilah Kementerian Keuangan, dan saya nggak perlu harus ini di dalam ini saya banyak sekali di Kementerian Keuangan. Anda butuh tinggi, cuti melahirkan, suami boleh cuti untuk mendampingi istri. Kalau ada di tempat yang remote, Anda ditambah 12 hari untuk dari itu ke home base. Itu semuanya kan kita improve terus. Karena kalau saya di Jogja sama kalau saya di Papua akan beda sekali pertemuan sama staf saya. Jadi itu yang saya katakan, make yourself ready, create environment di tempat itu menjadi tempat kerja yang baik. Even Anda work from anywhere, itu it doesn't mean bahwa Anda nggak punya connection dan punya sinergi kolaborasi untuk menjaga saya sudah disuruh berhenti karena baterainya habis. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi, selamat bekerja kepada sekarang di Kementerian Keuangan yang hadir di sini maupun yang melalui virtual. Ayo kita pompa lagi semangat kita, jaga lagi dan perkuat lagi keuangan negara. Sesudah 2 tahun lebih kita bekerja ekstrim untuk melindungi dan menjaga Indonesia dari pandemi dan memulihkan ekonomi. Kita buat keuangan negara sehat lagi, organisasi kita juga sehat lagi. Kita belajar dari pandemi, di mana kita akan create work environment kita untuk tetap positif, produktif, saling bisa mendukung, dan setiap Anda semua bisa dan harus menjadi role model. Saya tidak senang dan tidak ingin orang-orang kalau Kemenku ditanyai siapa role model Anda, oh keuangan, enggak. Karena Anda semuanya adalah role model. Dan setiap atasan itu adalah HR manager. Anda itu setiap atasan sekaligus menjadi manajer dari SDM kita. Jadi walaupun kita punya Pak Rukijo yang menjadi direktur untuk HR, itu tidak berarti bahwa kemudian urusannya hanya pada dia. Enggak, Anda semuanya harus dan bisa dan memang wajib menjadi pembimbing, pengelola, dan meng-create HR environment yang positif. Itu ya yang saya inginkan. Kalau saya bilang positif, it doesn't mean gampang. Jadi walaupun saya itu suka bercanda kayak gini, anak buah saya itu pada ketakutan sebetulnya. Setiap kali kasih assignment, susah amat sih ini Bu. Nanti kalau pas udah mau kayaknya mau nangis, mau nyerah, baru saya ajak bercanda lagi. Masa kayak gitu aja nggak bisa sih kayak gitu.
gitu kan. Bu, itu dalam lagi tuh Bu, bukan itu bukan menghibur, itu menghina dalam itu Bu, saya. Ya enggak apa-apa, hidup memang kayak gitu. Aku tidak akan menjanjikan kepada Anda sebuah hidup yang mudah, itu enggak. Tapi saya akan menjanjikan kepada Anda sebuah environment kerja yang exciting. Sebuah kehidupan dan karir yang Anda merasa terus akan tertantang, akan haus terus untuk berbuat yang makin baik, dan akan haus untuk terus berprestasi. Karena itu adalah ada di dalam DNA-nya Kementerian Keuangan. Selamat bekerja semuanya. Saya harus tutup dengan pantun ya. Coba saya baca pantun yang cocok dengan Anda semuanya, yang galau. Ya, naik kereta sampai stasiun Tugu, lanjut jalan senja di lereng Merapi yang cantik. Semangat mengabdi, jangan pernah ragu, terus berusaha, berikan yang terbaik. Baik, terima kasih. Semangat, work, life, Balance. work, life, balance. Aku udah mau senang work, life, apa kata? Integration. Aduh, udah senang tuh, udah cocok banget tuh buat saya. Gak cocok buat Anda. Makasih. Terima kasih Bu, tepuk tangan. Kalau mau ke balance itu Bu, ini ada Kartika Sagala. Dia bilang begini Bu di YouTube. Saya selalu terpana ketika Bu Sri ngomong, setuju Bu, work life balance Bu. Jangan diganti. Ibu Menteri, sejatinya masih ada 3 yang ingin ngomong, cuman waktu Ibu sudah sempit sekali, jadi kami usul panitia coba di spot aja, karena mereka udah persiapan jadi sejak subuh Bu, kalau nggak di spot, rasanya mereka bisa tidak work balance nanti. Ada kita undang ditampilkan aja, ini rekan-rekan dari SMV Bu, ini ada saudari Dian Aryani, nanti di spot di beberapa itu. Kemudian selanjutnya saya juga ingin di spot Bayu Kristianto. Kemudian juga boleh lah, nggak cuma di spot ngomong 1 menit, boleh lah. Iya, pancingan masuk. Ya. Silakan. Saudari Desi Sandra Sutra Santika, silakan. 1 menit tidak lebih. Silakan. Yang dari ini dulu, SMV dulu ya tadi, silakan. Terima kasih Bu, terima kasih Mas Edwin atas kesempatannya. Selamat sore Bu, assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya kita berdialog dengan Ibu Menteri Keuangan gitu ya. Perkenalkan Bu, nama saya Dian Aryani, kebetulan perwakilan dari SMV, dari Penjamin Infrastruktur Indonesia gitu. Sangat bangga sekali sebetulnya ya Bu ya, menjadi bagian dari keluarga Kementerian Keuangan Bu gitu. Mungkin ini pertanyaan mungkin ya Bu ya. Jadi lebih ke terkait budaya Bu. Kalau seperti kita ketahui itu masing-masing SMV itu budaya masing-masing ya Bu ya. Apakah ada gitu ya Bu ya cara penyeragaman gitu ya Bu nilai budaya Kementerian Keuangan dengan budaya
nilai budaya kayak SMI di lingkungan pembinaan kota dengan nilai budaya dan seperti itu. Izin Pak Sekjen, terima kasih. Terima kasih. Saya take over Pak Sekjen. Pak Sekjen kayaknya terpesona tuh. Kayaknya bingung. Ya, bos 91 atau kayaknya lagi TikTok bapaknya. Ya udah, yang kedua dulu. Tiga-tiganya dikumpulin. Ini yang cewek-cewek keren itu pakai. Oh, kayaknya Pak Sekjen ngeliatin tuh ada perempuan. Iya, Bu. Ini yang patroli ladies, Bu. Oh. Silakan rekan BC ya? Bea Cukai. Ini dari Papua, Bu. Dari Papua. Sorong ya, Pangkalan Sorong ya. Dari Sorong. Silakan Ibu. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Izin Bu memperkenalkan kami tim patroli laut Kanwil DJPC khusus Pulau Riau, Bu. Oh, Kepulauan Riau. Ya, keren. Di sini kami ada tim Bu, perkenalkan di sebelah saya Mbak Iska, di belakang lagi Mbak Siska, Mbak Galuh sama Mbak Ria, Bu. Oke. Ibu menyampaikan sedikit Bu, di Pulau Riau ini penugasan kami pegawai perempuan mendapatkan kesempatan dan porsi yang sama dengan penugasan pegawai pria, Bu. Dalam hal ini di Kanwil Kepri sudah dibentuk tim patroli wanita oleh Bapak Kanwil, Bapak Ahmad Rafiq, yang diberi nama Ladies Squad Marine Custom, Bu. Wah, tepuk tangan. Ladies Squad Marine Custom ini Bu terdiri dari pegawai-pegawai wanita di Kanwil Kepri yang dipercaya untuk mengawaki salah satu speedboat di Kanwil Kepri, Bu. Di mana di tim ini kebetulan saya dipercaya untuk menjaga sebagai nakoda kapal BC 1500, Bu. Wah, hebat. Selain kami patroli rutin, kami juga melakukan berbagai kegiatan kayak sosialisasi ekspor, terus sosialisasi UMKM, koordinasi dengan KPH lain, dan operasi gempur. Di samping kita itu melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut yang keluar dan masuk ke daerah pabean. Very good. Selama tahun 2022 ini kami sudah mendapat penugasan sebanyak 5 kali, Bu, di mana hasilnya itu kami mendapatkan 4 kali nikahan di squad, itu 3 kali kami menegang PKC ilegal dan 1 kali kami membantu penegakan FMEA ilegal. Di mana total jumlah PKC ilegal yang kami tegak itu jumlahnya sekitar 85.528 patah. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang kami peroleh dari sini, Bu, bahwa di Kemenkeu itu kesempatan untuk berkarya dan berprestasi itu terbuka lebar kepada seluruh pegawai tanpa membeda-bedakan gender seperti itu, Bu. Dan kami tahu patroli laut ini sangat menantang bagi kami, tapi kami Ladies Squad Marine Custom tetap semangat, siap dan siaga menjaga kedaulatan kekayaan negara kita. Supaya pegawai wanita di Kanwil Kepri tetap semangat menjaga perbatasan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat ya, senang ya kita ya kalau lihat kayak gitu ya. Ini aja sudah membuat kita hidupnya lebih bahagia gitu. Tadi siapa namanya? Kapten Nakoda? Enggak. Bu, iya, yang ini bukan. Siapa Ibu? Siapa namanya Ibu? Desi Sundra Santika. Di Sundra Santika, Bu. Oh, Sundra Santika. Desi Sundra Santika, namanya cakep banget, kerjaannya keren banget. So, nikmat apa yang saya istilahkan? Luar biasa. Desi, aku very proud sama kamu semuanya berlima dan semua Ladies Squad Marine Custom. Ladies Squad Marine Custom. Saya minta nanti tanggal 17 Agustus kalian diundang ke tempat saya deh ya. Luar biasa. Ya. Ya. Siap Bu, kami Iya. Ya, itu nanti saya bilang SPBD-nya kami yang tanggung. SPBD-nya ditanggung sama sekjen supaya nggak
tampil tersebut. Jadi nanti Pak Astor, Pak Dirjen saya mintakan keren. Jadi hal-hal kayak gini kalau Anda bisa lihat makes our life itu menjadi happier. Dan kalau kita bisa mensyukuri dan menikmati hal-hal yang seperti ini, itu membantu hidup kita akan jauh lebih positif. Oke, yang nomor 3 siapa nih? Siapa tadi? Saudara Bayu, Bu, ini Bayu. dari Pajak Papua. Pajak Papua, silakan Bayu. Silakan, Saudara Bayu. Izin Menteri, Pak Sekjen, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih Bu atas pengarahan dari Menteri, penguatan yang diberikan agar kami selalu bersemangat dimanapun ditugaskan untuk menjaga keuangan negara. Saya juga mau memberikan apresiasi dan terima kasih atas kebijakan Kemenku yang sangat mendukung kinerja kami di daerah pun, seperti kebijakan BHP, kemudian juga adanya aplikasi nanti Bu yang sangat membantu kami selama bekerja di masa pandemi, dan juga adanya pendampingan. Salah satunya adalah ketika kami terkena COVID, ada webinar kesehatan dan sebagainya yang sangat menguatkan mental kami untuk tetap bersemangat meskipun kami berada di pelosok. Terima kasih Bu, mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayu, ini yang disampaikan Bayu itu nampaknya sederhana buat Anda semuanya, mungkin obvious ya, kayaknya ya begitu gitu. Itu enggak loh. Dari cara Bayu menyampaikan, Ibu, saya di Papua. Terima kasih bahwa Kementerian Keuangan memperhatikan kami di sana dengan policy dari mulai tadi kemudahan untuk mengisi dari Nadine aplikasi, kemudian kita juga memberikan untuk beberapa hal yang berhubungan dengan tadi distance dari home base yang jauh, berarti ada tambahan cuti diperbolehkan untuk kembali ke home base. Pada saat COVID juga diberikan banyak sekali support. Orang ini ya seperti Bayu ya, dari cara menyampaikan saja adalah tipe orang yang kayaknya ini ya normal, memang seharusnya Kemenku melakukan kayak gitu, tapi dia bisa menyampaikan dengan satu paket kata terima kasih. Itu adalah menunjukkan orang yang mampu mensyukuri apapun yang dilihat. Kadang Anda itu suka lupa ya, bisa napas nggak pakai ventilator, itu Anda nganggap biasa. Coba aja rasain waktu kena pandemi, kena ventilator, iya kan? So artinya saya akan mengatakan sikap seperti itu, human being yang tidak pernah lupa mensyukuri, no matter how obvious yang menurut kita adalah nyatanya ya memang seharusnya hidup kayak gini. Kalau Anda selalu bersikap ya harusnya kayak gini, saya harusnya dapat begini, saya mestinya begini, Kemenku harusnya begitu, itu terus nuntut terus, itu adalah orang yang permanently kelaparan dan kekurangan. Mau dia menjadi dirjen, mau jadi menteri, mau jadi konglomerat, kalau dia terbiasa dengan sikap yang tidak pernah puas, permanently kelaparan dan kekurangan, itulah orang yang menjadi rakus. Dan itu nggak boleh ada di Kementerian Keuangan. Anda rakus pasti kompromi terhadap integritas. Tapi kalau Anda bisa, tidak berarti bahwa kita kemudian selalu harus puas hati dan puas diri, enggak. Bersyukur itu beda sekali dengan kepuasan. Kita bersyukur adalah to make our mental kita itu merasa bahwa kita kuat menghadapi no matter yang kita sedang hadapi. Kalau kita melihat sesuatu belum sesuai dengan ekspektasi kita tadi yang saya sampaikan, kita kerja untuk memperbaikinya. Dan kita nggak kerja sendirian, kita kerja bersama. Dan kita juga terus tidak hanya terhadap diri sendiri, tapi terhadap orang lain, terhadap Kemenku, terhadap Indonesia. Kita selalu bisa menghargai, kita menghormati dan menghargai. Jadi Bayu, saya berterima kasih kamu menyampaikan tadi. Buat saya itu, saya harap kamu nggak disetting ya ngomong kayak gitu tadi ya. Bukan pesan sponsor ya.
Bayu jawab dulu aku. Ntar aku udah ngomong kayak gini ternyata ibu nggak tahu saya disuruh sama kantor saya. Bayu. Dari ya izin apa yang saya sampaikan ini mungkin dari pengalaman pribadi. Jadi saya sampaikan. Baik, terima kasih ya Bayu. Itu yang keluar dari hati otentik pribadi. Itu buat saya penting sekali. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Yang di Kepri saya sudah sampaikan. Yang pertanyaan dari SMV, Dian atau dia tadi? Dian. Mengenai value dan culture organisasi SMV dengan Kemenku. Saya sebetulnya begini ya, kalau kita bicara tentang culture, mungkin nggak 100% sama, karena SMV itu adalah korporasi Special Mission Vehicle. Dia itu alat yang di-create oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu ASN. Kementerian Keuangan itu adalah pemerintah pure. SMV itu Special Mission Vehicle adalah korporasi, bukan BLU, korporasi. Dan oleh karena itu tata kelolanya adalah mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kulturnya ya seperti korporasi, tapi dia dimiliki oleh Kementerian Keuangan yang bendahara negara. Missionnya adalah development, tapi dia harus create dan behave, acting and design seperti korporasi. Nah, Kementerian Keuangan sebagai satu institusi saya minta terus berubah dan belajar. Yang Anda lihat, Kementerian Keuangan adalah institusi yang begitu kaya terhadap banyak instrumen. Kita punya banyak sekali BLU. BLU itu Badan Layanan Umum, agency. Itu tata kelolanya beda lagi, tantangan keuangan dan manajemennya beda lagi. SMV lain lagi. Kita sendiri di birokrasi itu beda lagi. Dan saya kalau mengatakan birokrasi itu tidak dengan tone bahwa Anda lebih jelek atau kurang keren dibandingkan, enggak juga. Ini birokrasi, ini BLU, ini SMV. Tiga-tiganya memang punya underlying fondasinya dari tata kelolanya beda. Namun nilai-nilainya bisa tetap sama share-nya. Yaitu pertama bahwa kita itu adalah alat negara. Jadi kalau Anda mengatakan saya mengelola suatu alat negara, Anda menghibahkan diri Anda untuk negara ini. Gak ada itu dia punya loyalitas yang lain lagi, punya interest pribadi, punya ambisi sendiri untuk membuat keuntungan diri sendiri, enggak. Yang kita putuskan itu harus terbaik untuk negara. Ada risiko jelas, ada opportunity iya, ada kesempatan. Tapi kalau kita dapat keuntungan itu tidak untuk pribadi, itu untuk negara. Tapi kalau kita ngomong kita untuk negara, tidak berarti kemudian kita nggak punya our own personal apa yang disebut objektif atau ambition. Ya itu tadi Anda terus mengembangkan diri. Jadi saya akan selalu mengatakan sama teman-teman, kolaborasi. Makanya caranya gimana Bu? Ada selalu kita undang pimpinan level atas. Saya minta kita melakukan secondment. Jadi teman Kemenku terutama yang berhubungan dengan SMV, coba sekali-sekali di direktoratnya tempatnya Pak Rio, tempatnya Dirjen Perbendaharaan, sekali-sekali Anda pindah aja ke sana 6 bulan, setahun kerja di BLU atau SMV itu. Karena kalau Anda nggak pernah merasakan, Anda nggak akan bisa appreciate. Namun sama seperti waktu kita minta bikin task force untuk pendapatan negara, pajak, bea cukai, sama-sama dua-duanya mengumpulkan penerimaan negara, tapi kulturnya beda banget. Terus kita bikin dan mendekatkan, bikin kolaborasi dengan penerimaan negara bukan pajak juga kita samakan, kan kayak gitu. Itu tugas kita semuanya. Saya sebagai pimpinan menggariskan ini harusnya kerja kolaborasi, yang ini unit ini nggak boleh beda, unit yang ini harusnya kerja sama. Makanya kalau jajaran Kemenku selalu kalau di Rapim saya selalu
pesan saya kepada jajaran pimpinannya, coba sekali-sekali Anda membayangkan Anda di dalam posisi saya sebagai Menteri Keuangan. Bener nggak Pak Sekjen? Saya selalu bilang gitu. Sehingga yang menteri itu nggak cuma saya sendiri, tapi seluruh wamennya kayak menteri, pikirannya, dirjen eselon 1 kayak menteri. Jadi waktu Anda memutuskan, Anda persis cara melihat masalahnya, cara consideration membuat pertimbangannya, cara membuat penilaian atau judgementnya, sehingga keputusannya itu adalah mencerminkan what is the best untuk Kementerian Keuangan, bukan untuk Dirjen Kekayaan Negara sendiri, untuk pajak sendiri, bea cukai sendiri, untuk BKF sendiri, untuk saya pribadi juga. Bayangkan kalau Kementerian Keuangan saya punya berapa eselon 1 Pak kita 15? 20. Kalau saya punya 20 orang yang cara berpikir, judgementnya, concernnya, mikirnya, perhatiannya persis kayak saya, kan saya enak. Saya punya 20 menteri-menteri keuangan yang lain. Nah kalau masing-masing bertindak seperti unit eselon 1 kan saya yang repot. Harus mengkoordinasi, menggabungkan, mengintegrate. Kan konyol kan? Nah Anda semuanya di tempat Anda semuanya juga sama bisa. Kalau Anda kepala kantor, anak buahnya manajernya dibuat seperti Anda sebagai kepala kantor, Anda akan hidupnya lebih ringan. Makanya Anda lihat, walaupun saya kerjanya banyak sekali, ya saya jalan terus aja. Ini Pak, udah resah dia, saya harus segera pulang. Jadi dia bingung dia harus keluar ngasih tahu siapa gitu. Ya wis. Poin saya adalah kalau kita punya tanggung jawab, peranan itu kita share, dan kalau dapat kredit, dapat pujian juga di-share. Itu adalah yang kita sebutkan kerjasama, kolaboratif, sinergi, dengan tetap ada individual tadi, punya individual keunikan dengan kekhasan. Gitu ya yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, terus semangat berkolaborasi, jangan segan untuk reaching out kepada orang-orang yang di unit yang mungkin Anda nggak kenal. Jangan selalu ada di comfort zone. Kalau dulu saya mengatakan Anda sekali-sekali makan siang bukan sama orang yang biasa Anda ajak makan siang ya. Apalagi di sini 98 orang bisa makan di sudut sana, nggak ada tempat. Sekali-sekali ketemu sama orang yang tidak biasa, untuk kita just care aja. Itu semuanya, setiap orang itu ternyata punya dimensi banyak yang mungkin buat kita itu exciting untuk memahami. Paling tidak kita tahu, oh bahwa ternyata orang mau menteri, mau dirjen, mau sekjen, mau kasih, mau ternyata hidupnya sama aja. Dia makan enak nggak, dia tidurnya nyenyak apa enggak, dia punya yang dicintai atau enggak, dia sedang patah hati atau enggak, dia concern mengenai anak atau enggak, dia punya orang tua yang dia itu enggak. Sama sebetulnya manusia itu, cuma namanya dia Sri Mulyani, ada yang namanya Desi, ada yang namanya Sakti, ada yang namanya Veronica, ada yang it's the same. Jadi reaching out, create a bridge, buat jembatan untuk bersilaturahmi yang berdasarkan kasih sayang, respect, untuk kita kerjasama yang lebih baik. Demikian ya, karena staf saya kayaknya udah pucat pasi, karena saya sudah overtime. Terima kasih semuanya, selamat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi untuk Menteri. Ini sebenarnya di YouTube ada 4.000 lebih Bu, di Zoom naik terus. Beberapa itu gerombolan Bu, ini nobar, mereka bilang di DJBK, saya lihat pakai tiker, duduk bersama. Di Sumatera Barat saya lihat Bu, juga ada mereka kumpul, di beberapa yang lain. Ini alhamdulillah, ini seluruh Indonesia antusias. Terima kasih Bu sekali lagi. Kami betul-betul bersyukur dan bangga
bekerja di Kementerian Keuangan sebagai satu Kemenlu 1 termasuk di SMV. Kami bangga Bu mempunyai organisasi yang dipimpin oleh Ibu Menteri yang mempunyai visi yang luar biasa. Kami janji Bu bahwa kita akan terus mencapai standar seperti yang Ibu set, ini kelas dunia. Dan mungkin kalau ada yang kurang-kurang di antara, oh iya kita set sendiri ya. Dulu siapa yang set ini? Jadi kita janji Bu, kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan bersama, dan tentunya dengan arahan Ibu dan konsep Kemenlu 1, insya Allah ini bisa tercapai. Terima kasih kepada rekan-rekan, mari kita catat. Jadi make yourself ready, create environment menjadi tempat kerja yang baik, kondusif, nyaman, balance antara pekerjaan, pribadi, personal, kesehatan, keimanan, keluarga, masyarakat, semuanya, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi arahan pimpinan. Saya tidak menyimpulkan semua Bu, karena setiap frasenya Ibu adalah kesimpulan. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua rekan-rekan semua, termasuk panitia Bu. Saya bersyukur sebagai sekjen karena arahan Presiden untuk tingkat ini sudah dilaksanakan. Tidak ada unsur impornya. Kepada Pak Rio juga terima kasih Bu, ini langsung instan datang. Meskipun saya curiga Bu, ini sebenarnya kopinya sama, cuma dibungkus. Terima kasih rekan-rekan sekali lagi. Kami dengan demikian kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Menteri Keuangan yang telah memberikan motivasi, inspirasi, nasihat, serta semangat yang luar biasa kepada kami semua. Terima kasih kepada Bapak.